Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini bersama dengan Bapak Giwang ya. Gimana Bapak Giwang? Dwi Giwang Kurniawan. Oke, Kurniawan gitu loh. Masya Allah. Gimana kabarnya, Giwang? Alhamdulillah Pak, sehat. Jenengan pripun jenengan? Kapan? Ferdi gimana Ferdi kabarnya? Kalau gua sih ya, Alhamdulillah juga luar biasa gitu. Walaupun emang gimana ya, pandemi Alhamdulillah. membuat gua itu agak-agak rintih atau ringkih istilahnya gitu loh. Jadinya ya jaga kesehatan sih gitu. Penting buat Bapak ini jaga kesehatan juga kan di kala pandemi gitu walaupun di kampung gitu Betul kan. betul. Tapi lihat kesehatan juga Pak Kiwang gitu. Betul betul. Karena apa ya guys? Gue tuh lebih suka manggil dia tuh Bapak gitu. Emang udah emang udah perkenalannya kayak gitu teman-teman gitu. Pak Kiwang kan. Masya Allah. Mungkin kelihatan udah bapak-bapak. Enggak lah. Anda masih muda, Wang. Oh, masih masih perkasa gitu loh. Masih pemuda kan, jiwa pemuda kritisnya masih ada. Aduh, mantap lagi, Wang. Terus, Wang, apa ya? Sama Giwang ini, dari kapan, Wang, di kampung? Di kampung dari kapan? Kapan Anda? Dari April Pak, April minggu kedua deh. Kalau nggak salah April minggu kedua, pas pas banget PSBB hari pertama. Serius? Langsung cabut ke sini. Seriusan kan? PSBB hari pertama ya? Oh iya, PSBB kan April ya, kalau nggak salah ya. April April. Berarti berarti Maret tuh sempet apa ya? Berarti Maret emang masih di sana ya? Itu juga Maret Hmm, masih di bukannya sini. kita disuruh di rumah ya? Maret akhir kayaknya ya. Iya, karena seingatannya tuh ya Maret akhir tuh kita diliburin. Terus ya udah disuruh di rumah aja, cuman masih bisa keluar. Soalnya waktu Maret akhir itu sampai April awal, saya tuh bolak-balik ke Bekasi gitu. Bikin bikin hand sanitizer waktu itu sama BEM. Oh, Masih oh bisa, iya, masih iya, boleh keluar. ingat banget. Yang buat hand sanitizer ya? Iya, 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 iya. Oh iya, iya. Mantap, mantap. Itu dari kerjasama atau gimana? Atau inisiatif dari dosen ya? Buat hand sanitizer? Hmm, sebenarnya dari dosen rumpun kimia tuh udah buat cuman dibagiin di masyarakat UNJ. Nah, kebetulan inisiatif langsung dari kepala biro entrepreneur tuh niat bikin hand sanitizer, tapi nanya-nanya ke dosen untuk formulanya. Jadi Oh. ya bisa dibilang kerja sama dosen untuk kita minta formula yang pas gitu, terus kita yang bikin, tapi ya dijual sendiri ke masyarakat umum. Gitu sih. Membisniskan gitu loh, Masya Allah. Padahal dosen ngasihnya gratis gitu, tapi kalian minta formula terus kalian jualin. Oh, Tapi aman Pak, oh aman. Gimana? harga jualnya tidak mahal, aman, wajar wajar. Masih di taraf wajar ya, nggak kayak saat-saat awal gitu kan, hand sanitizer itu mahal banget. Nah itu Mantap, mantap. Itu racikan sendiri emang biasanya lebih murni sih, gitu kan. betul betul. Asli. Lebih, lebih apa ya, lebih terjaga lah gitu kan. Lebih, Betul. nggak, ya walaupun, ya pasti kan ada komponen Insya Allah. kimianya ya. Bukan alami-alami banget sih, pasti ada komponen kimia, tapi ya dimanapun komponen kimia pasti aman gitu. Nah ini sebenarnya ini nanti masuk ke bahasan ya, terkait dengan kimia-kimiaan gitu kan. Waduh. Nah, yang kita tahu ya, bahwa di setiap produk makanan, di setiap apa ya, produk makanan, produk minuman atau produk kesehatan mungkin ya, itu mungkin nggak sih nggak ada komponen kimianya menurut Hmm, Giwang gitu nggak sebagai anak kimia? nggak nggak mungkin sih menurut saya. Nggak mungkin.
Kenapa Nggak tuh? mungkin, nggak Kenapa? mungkin. Karena walaupun nih Tanpa produk makanan pengawet alami gitu ya, atau tanpa tanpa pengawet, bahan kimia gitu kan. tanpa Itu bahan kimia, menjual banget gitu. ya misal deh, misal singkong nih, Mm-mm. singkong murni singkong, itu juga kandungan singkong juga ada zat kimianya gitu, ada rumus kimianya gitu. Misal Apa tuh? amilum, kan singkong tuh mengandung amilum ya. Nah, Ya. amilum kan itu masuk ke dalam kimia gitu. Jadi pasti berhubungan kimia semuanya. Berarti kalau ada produk makanan atau kesehatan mungkin atau perawatan kulit atau semacamnya lah ya, kalau emang menawarkan ada nih di brandnya gitu, gede tanpa pengawet atau tanpa bahan kimia, itu sebagai anak kimia pasti tertawa ya melihat seperti itu. Iya dong. Ya mungkin maksud dari produsennya maksudnya bahan tambahannya gitu, bahan tambahan kimianya itu nggak ada. Cuman ya Hmm. kembali lagi bahan dasarnya itu sendiri sudah mengandung unsur-unsur kimia kayak gitu. Iya, di situ apa ya? Kayak menggiring masyarakat awam ya, Wang ya. Kalau menurut gua menggiring Betul. masyarakat awam bahwa stigma dari produk-produk kimia itu pasti berbahaya hubungannya gitu. Pasti, karena ya dari pemasarannya pun dipikirnya, wah ini ada bahan kimia pasti bahaya nih. Nah, sebenarnya kalau menurut Iwang gimana tuh? Nggak semua bahaya kan? Nggak semua bahan-bahan kimia bahaya. Apalagi kan tadi kata lu kan, Wang, Enggak semua, bahwa ya setiap produk itu pasti ada enggak bahan semua. kimianya. Gitu. Gimana, gimana, Betul gimana? betul. Enggak semua benar banget. Cuman di masyarakat awam tuh kita taunya ya bahan kimia tuh kayak yang berbahaya gitu, kayak formalin, boraks tuh rata-rata tuh takutnya kayak itu gitu, sama mungkin pengawet buatan. Nah, pengawet buatan kayak gitulah. Jadi masyarakat awam tuh taunya cuman yang negatif-negatif kayak gitu. Misal tadi pengawet buatan, terus boraks lah, formalin kah. Kan dari dulu tuh udah terkenal tuh, misal bakso formalin, Iya. bakso boraks. Nah, itu pasti stigma masyarakat tuh udah kebentuk kalau bahan kimia tuh untuk makanan dan minuman tuh kebanyakan kayak gitu. Jadi ya itu mungkin harus dibenahi lagi nih pemikiran Benar, masyarakat juga, teman-teman benar banget. semua lah. Karena kalau gue ngeliat produk ya pasti pasti ada bahan kimianya lah gitu kan. Nggak mungkin gitu loh. Betul, Kita buat betul, apa tanpa ada campuran kimia itu nggak mungkin gitu. betul, Oke. betul. Air aja juga campuran kimiawi ya. Itu apa sih, substansi ya atau unsur ya, penggabungan unsur atau penggabungan senyawa gitu. Air tuh kayak gitu kan, bahkan Betul, penggabungan betul. hidrogen sama oksigen itu kan masuknya Molekul-molekul ke H2O. kimia Betul. gitu. Jadinya menurut Gilang gimana nih solusinya untuk hal seperti itu gitu kan? Jangan solusi Nah, deh, sebenarnya tanggapan deh. ya tanggapan aja mungkin ya. Ya sebenarnya mungkin bisa, kalau menurut saya, aduh saya tuh gue nih enaknya. Serah lah, bebas lah. Menurut gue ini aja sih, kan kalau menurut gue ya mungkin bisa di perlahan-lahan bisa diubah dari apa namanya, para pelajar dulu gitu kan. Kita belajar tuh dari mungkin SMP kita udah mengenal kimia lah sedikit-sedikit. Itu mungkin mungkin para guru udah mengenalkan kira-kira bahan kimia atau bahan apapun yang kira-kira berhubungan dengan kimia yang berbahaya maupun tidak tuh sudah mulai diperkenalkan gitu, dan sudah rata diperkenalkan. Jadi dari mulai kecil kita udah bisa dibilang udah disuapin tentang kimia gitu. Jadi ya mulai bertumbuh, mulai paham, jadi nggak terlalu bisa dibilang nggak terlalu apa namanya, nggak tahu banget lah kayak gitu. Jadi mungkin bisa dari sedini mungkin lah di apa namanya, dikasih tahu gitu kan. Bisa nggak selain di nggak selain lewat formal, lewat informal gitu. Misal ibu nyuapin anak, bisa tuh dia ajarin mulai, nih kandungannya apa nih kayak gitu. Iya.
Keren Apalagi udah banget. zaman Gitu. sekarang ya, Iya. udah zaman udah bisa dibilang ini ibu-ibu sama anak-anak tuh pasti udah zaman-zaman sekarang udah melek teknologi lah, pasti udah paham banget gitu masalah seperti itu. Jadi mungkin ya kalau mungkin ya bisa diubah lah stigma dari masyarakat perlahan-lahan kayak gitu. Karena kita pun diajarin yang gua ingat ya, wah kayaknya sih ya kelas berapa ya itu zat aktif tuh kelas berapa sih yang berbahaya zat aktif? Itu SMP tuh SMP ya, SMP SMP kan. SMP. Nah, itu kita diajarin itu gitu. Itu kan Iya, padahal diajarin. secara nggak langsung itu kita langsung tahu negatifnya gitu. Wah, Nah, iya. itu pasti Oh hubungannya sama iya, kimia kimianya mungkin kan? gini Pak, Gimana tuh? mungkin kita diajarin dan tahu tuh cuman di untuk saat tes doang, tapi nggak diterapin di kehidupannya gitu. Kita Iya. ngapalin doang gitu. Misal sakarin nih, pemanis sakarin. Jadi Heeh. pas diapalin cuma buat tes doang, tapi nggak coba diterapin di kehidupan kayak gitu. Dan sakarin itu nggak diterapin apakah itu bahaya banget atau bagaimana gitu. Itu nggak terlalu dijelasin ya. Ya pokoknya pemanis buatan sakarin lah ya. Intinya gitu lah. Nah iya, Nah, kita sebagai harus tahu tuh, sebagai murid dan guru juga menyampaikan, itu juga harus tahu sakarin ini berbahaya atau enggak. Terus kalau emang dipakai secara menerus gimana dan lain-lain itu penting karena ya gue miris aja gitu melihat apa ya, melihat kalau emang stigma dari zat-zat pengawet atau zat-zat tambahan kimia itu dianggap bahaya gitu. Seakan-akan kimia ini ya berbahaya gitu. Zat-zat kimia betul. berbahaya gitu kan. Melihatnya gua pun dari kacamata anak-anak bukan anak kimia pun ya sedih juga gitu. Apalagi Giwang. Berarti menurut lo itu pelatihan dari usia dini ya, bukan pelatihan sih, pengenalan gitu, pengenalan Pengenalan, terhadap pengenalan. ya jangan bahan-bahan yang berat-berat deh, kayak yang kita Nah benar. konsumsi aja sehari-hari atau kita pakai sehari-hari kan gitu. Mantap luar biasa gitu. Semoga bisa lah mengubah stigma Amin. Amin. itu gitu kan. Karena berbahaya juga kalau dibiarkan gitu. Orang yang nggak tahu kimia itu ya udah seterusnya akan seperti itu gitu. Sampai dia tua, sampai dia gede, dewasa gitu kan. Oke, lagi ya buat Anda gitu. Siap. Motivasi Anda masuk ke kimia UNJ apa gitu? Awal-awalnya ada gak sih niatan buat ke UNJ? Bentar deh. Juang ini SBM bukan sih atau SNM? SNM Pak. SNM. Kebetulan SNM. Itu kebetulan atau emang niat pengen di SNM UNJ? Hmm? Hmm? Sebenarnya sih karena dapat kesempatan ya udah, kalau nggak didaftarin mau gimana, ya udah daftarin aja kayak. Terus Pilihan keberapa? Pilihan keberapa? untuk pilihan pilihan pertama Pak, Oh, pertama. UNJ semua saya milihnya cuma 2 slot doang, saya isi UNJ semua. Itu kimia sama apa satu lagi? Tebak sama apa? Penkim. Iya. Suka kimia ya, Wang ya dari sekolah ya? Dibilang suka juga ya nggak terlalu, mungkin lebih lebih apa ya? Lebih menikmati pembelajaran tuh pelajaran kimia gitu. Cuman nggak bisa dibilang suka juga, nggak bisa dibilang jago. Cuman kayak menikmati aja kalau pas pelajaran kimia gitu. Hmm. Ini suka karena faktor emang dari dalam diri sendiri, Giwang. Wah, gue suka banget nih sama gimana nih. Dari awal-awal kan ketemu dengan helium, ketemu dengan hidrogen. Wah, gue suka banget nih langsung nih. Ketemu tabel periodik langsung, gue suka kan. Kayak bernyanyi Helena Kawin kan. Hebat lah. Atau dari gurunya yang ngajarin Giwang enak gitu. Atau ada faktor lain gitu. Atau orang tua dulu lulusan kimia, gimana? Kan bisa aja. Hmm, sebenarnya kalau untuk masalah SNM tuh atau pilihan kimia tuh sebenarnya nggak sama sekali, itu tadi semuanya itu bisa dibilang salah gitu. Nggak ada dari diri sendiri, ada dari
nggak ada dari diri sendiri, nggak ada dari orang lain ataupun dari orang tua gitu, nggak ada. Karena ini pilihan kimia tuh hamin beberapa hari sebelum fiksasi SNM gitu. Jadi Hmm. bingung banget mau pilih prodi apa. Soalnya awalnya pengennya ke teknik sipil awalnya Oh, teknik di sipil. luar UNJ. Tapi karena disuruhnya di UNJ, terus ya udah milih-milih prodi yang kira-kira sesuai sama ini. SNM tuh bukan apa ya? Kalau menurut saya tuh SNM bukan apa yang kita suka atau apa yang kita inginin gitu, tapi strategi gitu. Kira-kira ini rapot kita tuh diterima tuh di mana kayak gitu. Itu Terus sih. saya tuh kayak gitu, Pak. Jadi bukan masalah suka atau apa, tapi masalah strategi agar bisa diterima. Nah, kira-kira strategi nih, prodi apa aja yang kira-kira diterima. Nah, kebetulan kimia. Nah, kimia ya lumayan lah. Pas SMA menikmati. Ya udah didaftarin kimia. Kayak gitu sih kalau ceritanya. Oh, nyemplung. Bisa dibilang. Keren, 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 keren. Ya, ceritanya sih ya beda sih. Kalau gua kan emang pengen di penvis kan, tapi penvisnya juga gua dari apa ya? Nggak deket-deket juga sih, deket-deket SNM gitu, deket-deket SNM. Gua langsung berubah pikiran Iya. tuh dari teknik elektro ke pendidikan fisika. Nah, Sama kasusnya deh, tapi gua ya sama-sama. emang gua tuh suka fisika gitu. Jadinya ya udah gua mau pendidikan juga, terus mau fisika juga. Ya udah lanjut pendidikan fisika, keterima tiba-tiba gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, anak SNM juga tuh. Mantap. Yoi. Alhamdulillah ya bisa dapat ya rezeki itu rezeki banget seriusan. Alhamdulillah rezeki. Sempat kepikiran nggak buat di tahun kedua itu SNM lagi, SBM lagi? Nggak bukan kepikiran, malah udah daftar lagi. Cuman Oh iya seriusan. iya seriusan, cuman bukan PTN gitu. Bukan, tapi kedinasan. Coba daftar kedinasan tapi nggak nasib gitu. Mungkin nasibnya di sini. Nasibnya jadi tabem. Nah, itu mungkin ada jalannya sendiri gitu. Iya, iya, iya. Paham, paham. Paham kok. Dengan keadaan seperti itu gitu kan. Ya Allah. Sukses sih. Tapi selama di UNJ, ya gimana nih? Pembelajaran semakin kompleks ya. Betul sekali, Pak. Makin kompleks, makin nggak bisa apa ya. Kita tuh nggak bisa diem gitu. Maksudnya nggak bisa diem dalam artian nggak bisa nggak cuma mengikuti doang, tapi kita juga harus bergerak gitu. Kalau kita mengikuti doang ya udah ketinggalan. Bergerak atau tergantikan. Nah itu slogan yang biasa Bapak itu kan canangkan di pamflet-pamflet. Iya, iya, iya gitu. Jadi ya kita sebagai mahasiswa ya jangan ya ikut-ikut aja sebenarnya ya. Itu Betul sebenarnya betul. nggak terlalu baik juga gitu kalau kita cuma ikut-ikutan doang. Oke, oke. Mantap, mantap, mantap. Gitu kan. Ya, jadi kalau tadi saya tangkap ya, bukan pilihan, nyoba-nyoba doang. Coba-coba. Akhirnya dapet, ya udah, terus menikmati deh. Gitu kan di kimia UNJ. Nggak pusing apa uang enggak. Gua aja pendidikan kimia aja rasanya tuh teman-teman gua, waduh, apalagi di uang gitu kan, kimia doang gitu, gak ada pendidikan yang ada matkul Bener-bener. MKDK-nya itu. Wow, ngebayanginnya udahlah, aduh, Praktikum 4 jam. seriusan nggak? Praktikumnya sama kan ya? Bobot praktikumnya sama pendidikan kimia? Sama nggak ya? Atau Anda lebih Hmm, banyak praktikumnya? tapi setahu saya tuh ada yang kimia duluan gitu. Jadi kimia tuh kayak dibadetin dulu, terus nanti santai gitu. Nah kalau penkim tuh kayak kan
mereka juga ada matkul tadi MKDK kan. Jadi mungkin kalau Penkim tuh nggak terlalu langsung banyak gitu. Jadi Iya, kalau bahasa Jawa tuh mipil-mipil dulu. mimpi-mimpi loh. Juga gitu, dicicil-cicil lah ya. Betul betul. Ya. Berarti ya beda sih ya, dari kimia pun juga beda gitu kan. Bahkan ada matkul yang emang diambil sama kimia dulu kan. Sama sih kayak fisika juga kayak gitu. Mereka tuh ada yang duluan ngambil matkulnya, terus di semester berapa baru pentis ngambil hal itu. Sama kan konsepnya kayak gitu juga. Gitu. Oke, intinya tetap semangat lah ya buat emang kita ya menjalani kuliah ini sampai hingga selesai gitu, hingga tugas akhir kan. Betul betul. Semangat juga Pak. Karena ya nggak kerasa juga ya. Perasaan kemarin tuh baru kumpul di apa namanya di Taman Teletabis, baru perkenalan, tiba-tiba udah semester 5 akhir. Bener banget sih. Itu juga kerasa banget. Terus, di sekolah ya, di sekolah tuh pengalaman apa sih yang udah Giwang dapet itu di sekolah? Apakah pernah jadi ketua gitu di OSIS? Ikut OSIS gak sih? Hmm, ya udah nih diceritain ya masa sekolah. Boleh, boleh. Masa sekolah tuh sama sekali nggak mengenal organisasi awalnya. Ah, Awalnya nih, ah, cuman lama kelamaan ya karena tuntutan juga hmm, harus apa namanya dicoba organisasi sama pengen juga nyari ilmu di luar sekolah lah. Maksudnya kayak sosialisasi lah, ngobrol atau diskusi sama orang lain. Terus akhirnya pas kelas 11 baru mutusin ikut organisasi. Itu ikut Rohis. hmm. Jadi SMA tuh bener-bener bisa dibilang nggak ikut organisasi, malah bahkan SMP pun nggak pernah ikut organisasi. Pas SMA doang nyoba Rohis. Rohis juga cuma kelas 11 doang. Kelas Staf- 10-nya belum ikut. Itu staf pula ya itu ya? Staf pula kan? Kenapa? Itu staf kan ya pula itu jadinya. Nggak jadi Iya, aktif atau jadi kadif gitu. tuh. Berarti apa sih yang membuat Giwang membutuhkan hal tersebut di kuliah? Yang termotivasi lah. Apa? Ini mungkin nggak tahu ya, mungkin yang lain juga sama mungkin karena alasan ikut tuh yang pertama pasti karena sosialisasi Ormawa FMIPA Ya. itu pertama tuh Apa yang Giwang rasakan di situ apa? Pengen di di situ kan? seperti didoktrin ya seperti didoktrin tapi ya masuk bener-bener bisa dibilang masuk ke pikiran, masuk ke hati gitu. Oh ya, Kira-kira masuk, nggak cuma di pikiran doang ya. Kalau di pikiran iya doang kan, bener-bener ah iya. masuk ke hati juga. Jadi teman-teman kakak-kakak waktu itu entah dari BEM dari organisasi lain tuh bisa terlihat hebat sekali gitu memaparkan atau mempresentasikan atau mengajak kita semua untuk gabung dengan menjelaskan banyak sekali manfaat setelah mengikuti atau saat mengikutinya tuh benar-benar masuk ke hati gitu. Terus di apa namanya dimatengin atau dimatengin hati untuk ikut organisasi itu pas KKMB. Kenapa tuh? Jadi pas KKMB tuh dari fakultas ke prodi, dari fakultas lihat kakak-kakak yang luar biasa lah. Entah itu jadi yang kakak pendamping maupun kakak waktu itu kan ada apa namanya parade ya, Ya, parade ya. ya, ya. Pas parade juga bisa dibilang merinding, apalagi lihat kakak-kakak BEM waktu itu rakup satu fakultas, jadi merasa tergerak lah kayak gitu. Eh, Kayak gitu sih awalnya. Motivasi lah Jadi ya. untuk yang nonton nih nantinya kata-kata jangan remehkan kata-kata gitu. Kata-kata bisa merubah seseorang.
atau Asik, ucapan bisa ngerubah seseorang gitu. asik, asik. Iya benar-benar, sepakat banget tuh. Sepakat. Bahkan ya, Nih walaupun mungkin bisa dibilang apa sih lu ngomong doang itu atau apa, sebenarnya dari kata-kata itu bisa berubah gitu ataupun bisa jadi doa juga kan kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang sering bisa dibilang kalau sering ngomong atau sering apa namanya sering nasehatin atau sering apa itu nggak apa-apa walaupun nggak terlalu ditanggepin atau apa terusin aja gitu terus pasti bisa lama-lama bisa tembus lah gitu bisa tergerak. ya karena urusan tergeraknya hati atau enggak itu bukan urusan kita lagi ya. Urusan sama yang di Betul atas gitu. Jadinya ya kita ya udah ikhtiar aja gitu, usaha aja untuk meyakinkan orang tersebut gitu. betul betul Walaupun pikirannya sudah diyakinkan gitu, tetapi hati siapa yang tahu gitu. betul Nggak apa-apa kalau emang kita doktrinnya itu dengan hal-hal yang kebaikan gitu. Itu bisa mengubah betul betul pikiran dan mengubah hati. Itu yang penting tuh hati. Karena doktrin-doktrin yang emang nggak baik atau doktrin-doktrin yang nggak ada manfaatnya itu cuma di pikiran aja gitu. Tapi hatinya kosong. bener banget Tanpa adanya karena gitu. lanjut pak lanjut. Karena tanpa adanya apa ya? Kalau kata gue sih keyakinan yang seutuhnya gitu untuk hal tersebut. Gitu. Wah, mantap banget ya emang perkataan ya. Bahkan lebih tajam kan daripada pedang Betul kan. Itu kan ya quotes-quotes gitu kan. Lidahmu lebih tajam daripada pedang kan. Ya gitulah. Apa sih lidahmu lebih tajam daripada harimau apa lah nggak ngerti. Gitu-gitulah. Lidahmu lebih buas lah daripada harimau gitu kan. Itu benar. Karena dari perkataan itu bisa langsung plok ke hati. bener 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 Ada yang emang prosesnya setiap orang beda-beda, ada yang emang lama, emang ada yang langsung kayak giwang kan, langsung kan itu kan bus. Jadinya termotivasi karena emang melihat melihat kakak-kakak atau melihat orang-orang gitu. Jadinya bisa betul termotivasi dalam hal itu. Berarti itu bisa dibilang motivasi eksternal yang bersifat apa ya, tindakan ya, tindakan atau perkataan langsung. bener. Nah ini makanya jangan sampai yang namanya promosi ataupun apa sih namanya sosialisasi itu jangan sampai berhenti gitu. Terus teman-teman nantinya jangan sampai berhenti buat mengajak gitu, mengajak adik-adiknya, mengajak penerusnya untuk ya nerusin atau join di jalan kita gitu, di jalan perjuangan lah. Asik, asik. Udah siapa yang salah aja nih kayaknya. Iya, iya, siap, siap. Tapi lagi nih, ini sedikit, sedikit perdebatan nih. Tadi kan lu bilang gitu, itu cuma ngomong doang gitu. Terus gimana cara Iwang ya tetap bersabar? Ada orang-orang yang seperti itu, cuma ngomong doang lu atau ya cuman gimmick doang pura-pura lu kayak gitu kan, biar dilihat aja, biar dilihat apa sih uh, casingnya doang yang bagus gitu kan. Gitu. Gimana cara menghadapi seperti itu? Cara bisa sabar dan kuat gitu. Tetap yakin dengan pilihan Iwang. Ini kalau kalau dari gue sendiri sih sebenarnya gue nggak terlalu ngefokusin atau nggak terlalu apa namanya nggak terlalu mikirin banget untuk orang-orang yang kayak gitu. Intinya gue tuh ngomong aja terus itu maksudnya ngajak terus intinya kita aja berbuat terus aja gitu karena ya pasti lama kelamaan atau nantinya juga kita nggak bakal tahu mereka tuh nantinya bakal berubah atau enggak jadi kalau dari gue tuh ya terus aja gitu jangan sampai kendur gitu kan nanti pasti orangnya juga ngeliat ih ini kok orang nggak menyerah gitu nggak ada menyerahnya nggak ada berhentinya ngomong terus ngajak terus kira-kira ada apa sih gitu itu siapa tuh jadi malah jadi titik balik dari orang-orang itu gitu jadi intinya ya terus aja Iya. Sebenarnya jangan terlalu fokus dengan hal orang-orang seperti itu ya, karena untuk menutup mulut orang-orang itu kita nggak cukup, karena kita cuma dua tangan gitu. Malah kita untuk lebih baik menutup tutup kuping kita aja, cukup. kuping sendiri benar Karena kalau kita nutup mulut-mulut orang ya,
nggak Masih bisa bisa ada lah. yang kedengeran. Masih bisa kedengeran juga dari orang inilah atau apalah gitu. Karena tuh Jalan Juang emang seperti itu. Emang ya banyak rintangannya, banyak halangannya. Karena Jalan Juang emang berat, kalau ringan mah wisata. Betul, kalau ringan mah ke kantin. Kantin. Blok M atau itu Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty. Oke, selanjutnya ini agak-agak lebih serius lagi ya. Waduh, mantap. Waduh, Itu kenapa bisa jadi KBM? Pikir kan dia. jadi kenapa bisa? Eh, kan tadi awalnya lu bilang gua nggak pernah ikut organisasi apa apa gitu. Berarti lu sama kayak Nabil ya, dia kan nggak pernah ikut organisasi dia selama sekolah. Ya, Nabi juga baru tahu nih gue ceritanya. Iya kan. Dia juga nanti, Nih, nanti podcast kita undang lah ya. Nanti kita kupas lah ya. undang. Harus. Undang. Atau mau duet sama dia nanti. Boleh. Ada. Gitu kan. Jadi dulu di sekolah nggak pernah gitu apatis lah istilahnya ya, nggak peduli lah sama gue sama hal-hal seperti itu gitu kan. Terus di kuliah tiba-tiba termotivasi jadi ketua BEM. Berarti sama nih rumpun kimia masa SMA-nya, KB-nya itu semua kosong semua. Gimana apa ya motivasi gitu biar bisa menguatkan gitu kalau emang orang yang nggak pernah ikut organisasi bisa-bisa aja gitu selama kita mau belajar terus gimana gitu. Oke. Kenapa Jadi bisa jadi kalau ketua BEM gitu padahal kan ada Fikar kan kayak Fikar lebih pengalaman sih. betul Fikar tuh dia tuh ya pengalaman sih SMA dia ikut organisasi. Oh iya. Terus pas pas kuliah juga aktif malah BEM-nya daripada gua. Nggak tahu juga gitu. Kenapa mungkin sebenarnya nggak dari awal masuk BEM ataupun masuk kuliah tuh sama sekali nggak ada niatan untuk masuk BEM awalnya. Terus ya tadi karena proses tadi pengen masuk atau tertarik masuk gabung tuh nggak ada pikiran buat nyalon gitu karena pertama kali masuk BEM tuh kita untuk angkatan 2018 tuh ada cowok 5 orang Ya di BEM. gue tahu nih Berjalannya waktu. gue tahu nih kisahnya nih ada nih jadi ketua KPU kan. Kok lu tahu, Fer? Berjalannya berjalannya waktu cuma 3 orang. Iya. Satu orangnya jadi ketua KPU. Nah benar. Satu orang ini pinter banget nih ngambil strategi biar nggak nyalon. Dia ngambil berkas KPU. Gue dinyebutin lagi orangnya. Ngambil berkas ketua KPU, ya udah tinggal 2 orang gitu. Terus tapi masih dalam pikiran gue, dalam hati gue rasa gue nggak pantas buat jadi KBM, jadi gue nggak nyalon. Sampai akhir-akhir tuh masih waktu itu Fikar tuh udah ngambil duluan atau ngambil berapa penutupan, pokoknya dia udah ngambil duluan. Terus ya biasalah dapat pesan dari sana sini, dari cutting lah, dari teman sendiri lah. Bahkan ada yang baik banget suruh nyalon tapi dia juga mau bantuin gitu. Jadi cutting maunya ada deh dari cutting bantuin ngirimin kata-kata yang biasa buat biasa buat debat gitu atau biasa buat orasi atau buat apa sih namanya? Ya itu. Kita apa kampanye ya? Kampanye. Nah, ngirim tuh kata-kata kunci buat kampanye. Baik itu gitu. Maksudnya sepercayanya itu sama Giwang sampai segitunya kayak gitu. Terus banyaklah yang ngechat panjang lebar, panjang banget. Tapi nggak gue baca. And then? Terus sampai akhirnya niat awal tuh jujur niat awal tuh cuman yaudah deh nggak apa-apa dicoba daftar
karena aduh ini jangan ditiru nih. Ini nanti yang misalnya ada yang nonton, misalnya nonton jangan ditiru nih. Niatnya tuh bantu ketua KPU-nya biar nggak lawan kota kosong si Fikar. Jangan diikutin ya. Jangan diikutin lah. Pokoknya teman-teman harus diniatin dari hati gitu ya. Maksudnya diniatin emang bener-bener mau ngambil jalan ini atau jalan ketua BEM tuh ya pengen berubah gitu. Maksudnya pengen berbuat yang terbaik lah atau berbuat baik lah untuk prodi tentunya gitu ya. Tapi Awalnya tuh niatnya kayak gitu. Terus kan dipaksa ya. Ini gue potong ya. Ini dengan kenapa? dipaksa Giwang. Dengan dipaksa tapi lama-lama berubah gitu kan orientasinya gitu dari yang emang kayak terpaksa lama-lama menjadi ikhlas. Nah, Bener. kesimpulannya adalah bahwa memang harus dipaksa gitu. Memang harus Betul. dipaksa dulu baru tuh dia bisa menjalankan dengan ikhlas. We don't know gitu. Nggak semua yang mau jadi mencalonkan diri atau ngambil berkas itu dari hatinya. Ada yang dari dukungan, teman-teman percaya kayak Giwang tadi kan sampai emang dikasih kata-kata kan sepertinya gitu kan teman-teman atau kakak-kakak pada Giwang. Nah itu bisa. Jadi Giwang juga udah, iya juga ya. Yang tadi awal niatnya cuma itu, lama-lama kepilih ya itu. Iya lanjut. Itu sih. Jadi niat awal seperti itu. Terus udah nih, ya udah nyalon di bener-bener di hari akhir. Malah itu udah perpanjangan. Terus ini paling akhir. Kalau hari itu nggak ngambil tuh ya udah pasti lawan kota kosong si lawannya gitu. Terus Ya. udah proses-proses sampai debat kandidat. Ya. Udah debat kandidat masih setengah-setengah gitu, masih separuh-separuh Nah. karena masih belum kebentuk niatnya gitu. Terus udah debat kandidat kan nggak lama tuh langsung pencoblosan gitu ya. Jadi ya nggak cuma percaya nih, gue percaya nggak cuma gue, orang-orang nih semua satu kimia ataupun tetangga deh pendidikan kimia, entah yang tahu deh pokoknya pasti nggak bakal nyangka gue yang menang, pasti. Gua pun juga nggak nyangka karena emang gue lebih kenal Kikat sih. Pasti tuh nggak bakal ada yang nyangka kalau gue yang menang. Gue sendiri aja nggak nyangka gitu ya. Terus di saat udah pencoblosan, ini sengaja banget nggak ikut nonton pencoblosan, langsung balik. Si Fikar yang nonton, gue langsung balik di TJ, belum nyampe kontrakan udah di chat sama ada deh satu orang yang salah satu anggota KPU ngechat karena temen gue juga ngechat, Wang lu jadi ya gitu deh. Ya. Lu unggul, Disuruh balik nggak itu? Disuruh balik nggak? enggak lu unggul Wang, lu menang, tapi lu jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ada 2 orang tuh yang ngechat gue, yang satu cutting, yang satu ini cuttingnya beda prodi malah yang ngechat gue. Cutting sama temen kelas ngechat gue, lu jadi uang nggak itu. Terus di dalam TJ ya masih jujur gemeteran. Percaya nggak saat itu percaya nggak? Nggak percaya sih, tapi gue sebenarnya gue punya feeling sih, Fer. Gue punya feeling kalau gue bakal jadi itu saat beberapa hari sebelum coblosan tuh gue udah ada feeling sih kalau gue jadi gitu. Tapi nggak tahu itu feeling dari mana gitu. Atau ngasal aja atau mulai tertarik gitu. Itu juga nggak tahu. Tapi ngerasa kayak ini kayaknya gue bakal menang gitu. Terus menang. Habis pengumuman itu bisa dibilang gue gue break atau gue diem gak ngapa-ngapain. Maksudnya kan harusnya kan kalau udah kepilih kan langsung persiapan lah ya, persiapan buat kabinet lah atau buat apalah. Udah gua, paslon terpilih lah ya sebenarnya. Bukan paslon. Nah ya. Calon terpilih lah ya istilahnya. Udah siap-siap. Betul. Sebelum Nah emang. harusnya kan udah siap-siap
udah nyiapin apalah, nyiapin visi misi lah, maksudnya visi misi kan udah nyiapin visi misi, maksudnya Iya, kira-kira buat visi misi itu ngapain aja lah, kayak gitu kan harusnya kayak gitu. Itu iya, gue iya. nggak ngelakuin itu selama hampir sebulan, sampai gue di chat lagi sama kating-kating, suruh ayo dong langsung jauh lah, kalau kita kan jauh lah, Iya. langsung jauh lah gitu, langsung jauh lah ke KBM, KBM tahun lalu gitu. Terus ya gitu baru hampir sebulan baru ngelaksanain jauh lah, terus baru di saat jauh lah itu mulai kebuka gitu. Ternyata gua tuh diamanahin hal yang gak gampang, dimana orang-orang tuh semua percaya sama gua, ya karena gue terpilih berarti kan semua mau nggak mau harus percaya ke gua. Jadi ya gue ngerasa gue semua semua orang kimia, semua mahasiswa kimia percaya ke gue, masa gue kayak gini terus. Ya udah, Iya. gue di saat itu gue berubah, ya nggak berubah, aduh kok berubah jadi kesannya yang di baik banget lagi. Maksudnya nggak, aduh, intinya di saat itu gue ngerasa jadi deh, yang kemarin gue lakuin yang nggak bener, maksudnya nggak pas lah, nggak bener lah. Jadi gue coba pelan-pelan pelan-pelan mulai kerjalah gitu, mulai apa namanya, ya, itu juga udah telat banget, Fer. Mungkin yang lain gitu, prodi lain mungkin udah kebentuk BPH, gue belum sampai SU, gue belum kebentuk BPH sampai SU. Seriusan Harusnya kah? tuh SU bisa kebentuk gitu. Nah itu serius-serius. Waduh. Pas SU tuh bulan Januari tanggal 19, inget banget, tuh BPH baru kebentuk beberapa orang, baru yang terima beberapa orang. Terus setelah SU kan ya udah, kalau setelah SU kan udah milik kita gitu ya, udah Iya, milik yang periode baru lah ya. selanjutnya gitu. Hmm. Nah iya, itu baru bergerak cepat sampai mikir broker segala macem, kumpul PPH, alhamdulillah bisa lancar lah sampai RKB kayak gitu. Nah, ini ada cerita lucu, nggak lucu juga sih, ada fun fact. Ya. Tahun lalu, KBM tahun lalu yang jadi juga kayak gue, maksudnya nggak mau nyalon, terus dipaksa nyalon, terus jadi. Ini KBM tahun lalu. Iya. Kak Ivan ya. Cuman, ya cuman Kak nggak kayak gue. Kalau gue kan bisa dibilang move on atau bergeraknya tuh agak lambat gitu pas awal-awal. Nah kalau Kak mah enggak. Cuman cara nyalonnya tuh sama. Dipaksa-paksa, Kak juga dipaksa-paksa. Yang dipaksa-paksa malah jadi. Ya, iya benar. Karena emang lagi-lagi karena itu berarti itu percaya sih Bang, artinya tuh percaya. Betul, betul. Percaya sama lu gitu intinya. Ya kita nggak tahu lah ya, karena kalau udah di kotak tuh kita nggak tahu tuh semua pilihan tuh, walaupun itu kita tim ses kita itu kita nggak tahu itu apakah dia itu benar-benar milik kita kan, we don't know gitu. Kalau emang udah sampai di kotak suara kita nggak tahu Betul, betul. semua pilihan orang. Di fisika tuh ada alfa beta ya. Iya alfa beta. Itu alfa apa tuh? Alfa tuh kakaknya, beta adanya. Iya iya benar. Ini kalau di kimia tuh ada namanya kaisar kaisur. Kaisar Oke. tuh kakaknya, kaisur tuh adanya. Ini ada fun fact juga. Heeh, Kaisar gua KBM. heeh. Kaisarnya Kaifan KBM juga. Kaisarnya kaisarnya Kaifan tuh Kavari. Kaisarnya Iya. Kavari tuh KBM juga, Kak Wisnu. Jadi ini lumayan lumayan rantai 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 Ini apa ini namanya? ini ini, ini ntar Kaisuro siapa nih? Kaisuro siapa? Sayang banget nih terhenti di gua, Oh, keren. kaisur gua. Nggak ada yang ikut BEM lagi. Oh, terhenti. Nggak Sedih apa-apa. gua. Nggak apa-apa lah. Aduh, unik juga, unik, unik. Fun fact juga ya. Masya Allah. Jadi Fun ya, fact juga nih. perjuangan untuk meyakinkan diri sendiri itu nggak nggak ringan ya. Perlu Betul, adanya betul. waktu buat menyendiri, waktu buat menentukan pilihan, kayak gitu. Nantinya kita berdoa atau diyakinkan oleh teman-teman kita, oleh orang-orang terdekat sih, yang buat Betul, tahu. betul.
Dari luar biasa sih Bang, masya Allah banget. Wah, ini udah 43 menit ya kita ngobrol gitu. Mungkin ini pertanyaan penutup gitu sebelum kita tutup podcast Siap. kita. Mau lanjut juga tentang tahun depan. Aduh, ini pertanyaan yang Ini masih ini pertanyaan itu aja. Lanjut atau enggak? betul-betul. Atau masih memikirkan dulu? Ini lanjut enggaknya nih konteks apa nih? Lanjut enggak? Bukan lanjut ke fakultas atau gimana? Itu dulu Oh, deh. kalau ke fakultas sebenarnya masih belum tahu sih. Oh, masih belum tahu. Tapi untuk lanjut berorganisasi, insya Allah pasti. Cuman Gimana masih, gimana tuh nah rencana? itu masih memilah-milah, masih memilah-milah. Bisa aja masih kita lanjut ke BMF, bisa aja ke coba cari organisasi atau apa atau perkumpulan lain lah. Tapi insya Allah masih aktif di perkumpulan atau organisasi, insya Allah. Oke, oke. Masih misteri lah ya. Masih misteri Pasti lah. setiap orang yang gue tanya itu masih nggak tahu, masih nggak tahu lagi gitu. Kayaknya nggak tahu deh. Masih milih-milih mikir gitu. Ya walaupun nanti akhirnya kayaknya ya kemungkinan ke sana. We don't know. Ya itu kan. Mungkin pesan ya, pesan-pesan gitu. Pesan-pesan saran lah buat fakultas ke depannya mau gimana gini dari BEM-nya, BEM fakultas. Apakah mungkin Giwang ngerasa ada yang kurang di BEM fakultas gitu atau gimana gitu. Ya keluhan lah, pertama keluhan, terus kedua dari keluhan itu solusinya apa kalau di Giwang. Waduh, ini kayak debat kandidat aja nih. Ya kan, adalah santai. Jadi kalau menurut gue, Santai. ya mungkin karena gue masih, kalau dari gue sendiri, gue masih kurang kurang ngerasa banget mungkin karena penyesuaian corona juga ya teman-teman Iya, BMF. udah sih. Maksudnya ada beberapa program yang mungkin nggak terlalu kena banget ke teman-teman fakultas atau kita nggak terlalu kena banget ke BMF gitu, maksudnya kurang kurang apa namanya kurang merasakan lah, mungkin karena corona juga kurang apa namanya Kurang terasa lah ya, ya atmosfer. kurang terasa tuh karena corona, penyesuaian corona, maksudnya karena penyesuaian corona. Nah mungkin untuk kedepannya karena udah pasti maksudnya maksudnya karena kondisinya kayak sekarang, sampai sekarang masih kayak gini, udah mendekati pemilihan juga kan. Iya, BEM UNJ aja udah sehari lagi pembukaan, iya benar-benar. 2 hari pembukaan Iya, pokoknya itu lah. pendaftaran. Heeh. Jadi kemungkinan ya, ketua ketua BEM baru tuh pasti masih merasakan corona gitu. Jadi mungkin teman-teman BMF nantinya yang baru bisa menyesuaikan kondisi sekarang agar bisa lebih Iya, apa ya mendekatkan memperbesar perannya untuk teman-teman satu fakultas biar teman-teman fakultas bisa ngerasain kira-kira BMF kayak itu. Kan teman-teman ini yang jadi ketua juga pasti udah pengalaman lah di satu periode kemarin di prodi, udah jadi ketua, udah menyesuaikan berbagai macam keadaan, berbagai macam proker untuk dijadiin online, dan banyak lah pasti udah banyak ilmu di masa-masa daring ini. Gua rasa pasti ini yang jadi nanti ketuanya juga udah punya formula lah untuk kira-kira BMF di masa daring gimana kayak gitu. Tapi hmm. gue nggak ngomong kalau nggak bagus ya. Maksudnya BMF udah bagus nih tahun ini. Cuman karena penyesuaian corona mungkin ada beberapa hal yang kurang tersampaikan lah, mungkin itu jadi PR ketua BEM yang mendatang.
untuk menyesuaikan kondisi corona gitu. Ya. PR juga buat mahasiswa seluruhnya sih, apalagi angkatan kita kan nanti yang bakal ngelanjutin uang. Wah, gue minta sih pada lanjut nih, khususnya para BPH nih, para BPH BEM, para ketua apa namanya? Apa tuh? Ini Dem, Underbow, para ketua Underbow juga harusnya lanjut sih ya. sotoy. Harusnya para BPH di para BPH organisasi yang ada di prodi itu harusnya lanjut ke BMF semua. Ini misal ketua atau komandan tank ke sospol. Basic. Terus Misteri itu nggak ada yang tahu, terus Bang. Siapa tahu aja terus kalau Biro ketua Entrepreneur. BEM Ayo. ketua BEM Penkim ke Eh, kader. ya, Giwang juga menjadi bagian itulah, diharapkan. Jadinya Amin. Yang terbaik lah pokoknya. yang Yang terbaik. terbaik buat kita semua gitu. Ya kita bakal apa sih kalau menurut gue sih kita masih dimaklumi lah untuk karena kondisi seperti ini gitu. Tapi ya masih kita mau minta dimaklumi terus. Ya. Ya bareng-bareng, intinya bareng-bareng nantinya buat menyesuaikan biar semuanya bisa maksimal kayak gitu. Karena organisasi ini kan adalah sebuah wadah untuk seluruh mahasiswa gitu. Jadi yang ngerasain bukan kita doang Betul. gitu kan. Ini mahasiswa kan Benar. ya, gitu. Atas nama Benar. mahasiswa umum juga kan. Benar. Ya, Biar mahasiswa umum merasa terbantu, terfasilitasi gitu. Walaupun memang ada yang biar merasa diperhatikan gitu. iya, walaupun memang ada yang nggak ngerasa terfasilitasi sih. Entah itu kan hatinya atau seperti apa guyu-guyu. Benar. Mantap. Satu lagi buat Kabem sih, buat Kabem semuanya gitu. Yang paling lu akrab siapa selain Nabil? Gitu. Pasti kan kalau sama Nabil kan udah akrab lah ya. Yang paling lu kenal lah, Bang. Paling akrab ya. Iya, selain Nabil. Aduh, ini akrab tuh karena Ya karena emang nggak pernah ketemu ya, maksudnya. dulu sering ngobrol atau sering ngechat atau sering Oh, gitu lah. Yang paling lu merasa sebenarnya tuh dekat lah sama diri lu gitu. agak sama Sauki sih yang lumayan sering. Oke. Aga terus Sauki itu lumayan. Aga sama Sauki. Kok sama Nabil mah jangan ditanya, emang udah Nabil setiap minggu mungkin ada chat lah. sebenasipan emang. Ya wes lah. Aduh, macet sama Giwang tadi udah banyak cerita banget dari lu gitu. Semoga Yoi, sukses terus gitu. Semoga bisa benar-benar. melanjutkan perjuanganmu, perjuangan kebaikan, apapun, manapun nantinya dan kapanpun tetap berada di jalur yang memang di jalur kebaikan gitu. Gua harapnya dari lu itu sih. Karena lu udah apa ya? Dulu kan kita kan power pendamping bukan kita, gua power pendamping kan. Lu kan jadi staff gua kan. Wah, kayaknya Iya itu maksudnya. itu Betul. kita sebenarnya belum kenal loh, tapi bisa langsung akrab. Kenapa gitu? Apa gua kayak Aneh. sokap gitu sama lu gitu? Bentar Pak. Enggak. Apa namanya? Ini dari misal teman-teman nonton diambil baiknya gitu. Jadi misal ada buruk-buruk jangan ditiru. Diambil baiknya aja gitu. Terus intinya buat semuanya ya semangat gitu. Maksudnya kita tuh bisa membangun tuh bisa bersama-sama gitu. Kalem aja. Kalem. Nanti kita bersama-sama membangun MIPA lebih baik bersama-sama. Amin ya Allah, amin. Fun fact, kita tuh kenal juga baru PKKMB gitu, tapi gua sokap sama lu gitu. Entah kenapa jadi deket, gue bingung. Emang baru PKKMB ya? Iya, kocak. Kapan gua kenal sama lu? Sebelumnya. Oh iya. Iya. Oh iya, maksudnya kenal yang benar-benar kenal tuh Iya. PKKMB gitu. Sebelumnya cuma ya langsung ngechat mulu kan. Langsung ngechat kayak udah akrab gitu lah ya.
Ya bener lah, Pak Koor kan pasti seperti itu. Oke. Pasti harus berusaha untuk mengakrabkan diri kepada stafnya. Itu wajib hukumnya. Oke, siap, siap. Terima kasih buat Giwang. Sukses terus. Oke ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Oh iya Pak, buat hari Bapak ini. juga sehat terus Pak, sukses terus. Oh iya dong, amin, amin. Kita sama-sama terus sehat lah ya, gitu. Oke, entah, insya Oke Allah Pak, thank you Pak. kayaknya seru banget gitu ngobrol sama Anda gitu, Giwang. Makasih. Siap, sami-sami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.